masif dari kaum Balawi dengan metode menjadikan mukibin sebagai basis mereka melawan kenyataan tidak percaya laginya masyarakat Indonesia terhadap mereka sebagai turun Nabi. Jadi yang 30%-an itu yang masih percaya di bawah sebuah dalil dari kitab sebelum abad 9 yang dalam kitab mereka seperti dan habaib itu satu habaib ini yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Ini adalah sebuah ajaran yang khas dari kaum Balawi yang ada dalam kitab mereka seperti dalam kitab Al-Manhajusawi karangan Zain bin Sumit. Ini orangnya masih hidup, ada di Madinah. Saya hajar bahwa kutipan dia tentang Ibnu Hajar, kutipan dia tentang Imam As-Sindi yang menyatakan bahwa habaib itu lebih mulia, yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama, itu adalah kutipan palsu. Kutipannya tidak ada. Imam As-Sindi itu mengarang berbagai macam kitab hasiah Kutubus Sittah. Yes. Saya tantang, ada atau tidak, mampu atau tidak Anda menemukan satu ibarat dari Imam As-Sindi dalam kitab-kitabnya yang menyatakan bahwa satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Seperti yang ada dalam kitabnya Balawi yang namanya kitab Al-Manhajusawi. Kemudian tentang Ibnu Hajar wa mimman rajjaha, sebagian daripada orang yang mengunggulkan nasab daripada ilmu adalah Ibnu Hajar. Saya bilang ini kutipan palsu. Anda berdusta kepada Ibnu Hajar. Anda berdusta terhadap atau atas nama Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar tidak ada perkataan semacam itu. Di dalam kitab Al-Manhajusawi itu dikatakan bahwa ia mengutipnya dari kitab Fatawa. Saya cari dalam kitab Fatawa, dua Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab Fatawa, dua-duanya tidak ada sebuah ibarat yang menyatakan satu habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai, daripada 70 ulama. Yang ada justru sebaliknya. Ibnu Hajar menyatakan ilmu lebih mulia daripada nasab, termasuk nasab Nabi Muhammad sekalipun. Kenapa? Di dalam kitab Fatwa itu Ibnu Hajar mengatakan kalau ada anak ulama perempuan, kemudian ada seorang habib atau syarif itu dalam bahasanya itu yang melamar anak syarif ini bodoh, melamar anak kiai yang alim itu, maka itu tidak sekufu. Artinya Ibnu Hajar mengunggulkan perempuan anak orang alim lebih mulia daripada syarif ini. Syarifnya yang asli juga, apalagi yang palsu kayak Balawi. Ini nih contoh seorang baby boomers yang ketahuan memfitnah Habib Zain, benar-benar ketahuan, tapi kesulitan mencabut omongannya yang sudah terlanjur diucapkan sehingga mencari cara untuk menutupi rasa malunya. Awalnya kan dia memfitnah dengan vonis yang keji dan absolut bahwa Habib Zain memalsukan fatwa Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Al-Ghazali. Rasa malu itu kawan-kawan akhirnya muncul ketika saya membuktikan bahwa berabad-abad sebelum Habib Zain lahir ke dunia, ternyata Imam Zakaria Al-Ansori sudah mengutip Al-Ghazali tanpa menyebut kitab atau sumbernya yang mengatakan bahwa kemuliaan nasab itu ada 3 jenisnya. Bagi Imam Al-Ghazali, nasab keturunan Nabi itu tidak ada tandingannya. Rasa malu itu akhirnya muncul lagi ketika saya membuktikan bahwa berabad-abad sebelum Habib Zain lahir ke dunia, Imam Asy-Syarbini juga sudah mengutip Imam Ghazali tanpa menyebut kitab atau sumbernya yang mengatakan hal yang sama. Begitupun rasa malu itu akhirnya muncul lagi ketika akhirnya saya membuktikan bahwa 66 tahun sebelum Habib Zain lahir, ternyata Sayyid Mahdi Ar-Rawas sudah mengutip Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang mengatakan, dahulukan orang yang bernasab kepada Nabi jika ia datang bersamaan dengan orang alim. Perlu dicatat lagi supaya penonton ngerti konteksnya. Kiai Mat itu sebelumnya ngomong bahwa fatwa semacam ini tidak keluar kecuali dari Bani Alawi. Ia juga memastikan secara absolut ulama lainnya tidak ada dan Habib Zain dia tuduh sebagai pelaku pemalsuan tersebut. Masalahnya Kiai Mat tidak mau mengaku. Nah ini kan lucu.
Dia tidak bilang, "Oke, ternyata saya salah telah menyebut Habib Zain penipu, ternyata berabad-abad dan puluhan tahun sebelum ia lahir, fatwa itu sudah beredar." Tapi malah mengajari Habib Zain seperti ini, jika mau mengutip secara ilmiah, seharusnya Habib Zain itu ngomong, "Menurut Imam Zakaria Al-Ansori, Imam Al-Ghazali berkata," lah kok ngatur? Fakta bahwa seluruh kutipan Habib Zain tadi itu terbukti sudah lalu lalang di kitab ulama yang hidup berabad-abad sebelum Habib Zain lahir, ini membuktikan bahwa Habib Zain itu memiliki integritas. Kendati pun beliau tidak menyebut kitab dan sumbernya, ternyata fatwa-fatwa itu sudah beredar ratusan tahun. Habib Zain saya kira tidak perlu membuktikan hal yang lebih dari itu, termasuk membuktikan kepada Imad terkait kutipan Asidi. Karena kredibilitas Habib Zain tidak cukup untuk diragukan. Sebaliknya, ketika seluruh penonton PAM Kantor tahu bahwa Ki Imad itu berkali-kali menuding dan berkali-kali itu pula tudingan itu terbukti fitnah, maka secara ilmiah kita wajib curiga Ki Imad akan melakukan hal yang sama kemudian hari hingga terbukti sebaliknya. Artinya apa? Artinya, sebelum kita bicara sahih tidaknya nisbat ucapan ini kepada Imam Ghazali dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sebelum kita bicara sahih tidaknya nasab Said Mahdi Ar-Rawas, semua itu tidak berkaitan dengan satu fakta bahwa Ki Imad sudah terbukti memfitnah Habib Zain. Saya tidak begitu peduli dengan perdebatan manakah yang lebih mulia antara nasab dan ilmu. Saya juga tidak peduli kalian itu mengenal Habib Zain atau tidak. Tapi yang pasti, Habib Zain terbukti tidak asal ngomong di dalam kitab Manhajus Sawi. Di titik inilah pertanyaan yang saya ajukan bukan lagi apakah saya sudah cukup membuktikan kepada Imad. Pertanyaannya berubah menjadi maukah kita membiarkan model tuduhan seperti Ki Imad ini berdiri tanpa dikoreksi? Bagaimana mungkin dalam nama ilmu kita membiarkan satu orang bernama Imaduddin Utsman Al-Bantani ini melempar tuduhan segampang itu tanpa ada satupun koreksi?